Indonesia lagi dihadapkan sama kenyataan keuangan yang berat banget. Negara kita impor energi hampir 40 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Ini artinya sekitar 656 triliun rupiah. Ketergantungan yang besar sama energi impor ini bukan masalah baru loh. Ini bikin cadangan devisa kita kepakai banyak, jadi nilai rupiah bisa goyang. Situasi kayak gini bikin ekonomi kita jadi rentan, gampang kena imbas kalau harga energi dunia naik turun. Padahal, uang sebanyak itu bisa dipakai buat banyak proyek pembangunan. Tapi nyatanya, uang sebanyak itu malah keluar negeri buat bayar minyak, gas, dan bahan bakar lain dari negara lain. Kejadian-kejadian penting di dunia bisa langsung pengaruh ke pasokan dan harga energi. Ketergantungan ini harus banget dikurangi, biar negara kita makin kuat. Check one, check two, check. Presiden Prabowo Subianto nggak cuma sebutin masalahnya aja. Beliau juga kasih lihat solusinya dengan sangat jelas dan terperinci. Beliau juga kasih lihat solusinya. Ini bukan sekadar janji, tapi rencana konkret yang bisa diwujudkan. Beliau menekankan kalau uang hampir 40 miliar dolar Amerika yang dipakai buat impor energi itu bisa dipakai lebih bijak. Bayangkan jika dana sebesar itu dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Uang yang banyak banget ini, 656 triliun rupiah, harusnya dialihkan ke sektor-sektor penting di dalam negeri. Sektor-sektor ini mencakup pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Coba bayangin perubahan di bidang pendidikan. Dengan dana sebesar itu, kita bisa membuat perubahan besar. Bisa bangun lebih banyak sekolah, apalagi di daerah yang masih kurang. Ini akan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata. Guru-guru bisa dapat pelatihan yang lebih bagus dan gaji yang lebih baik. Jadi kualitas pendidikan kita pasti meningkat pesat. Ini akan menciptakan generasi yang lebih cerdas dan siap bersaing. Sekarang, coba kita lihat dampaknya buat kesehatan. Dengan dana ini, kita bisa meningkatkan layanan kesehatan secara signifikan. Bisa bangun lebih banyak rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia. Ini akan memastikan akses kesehatan yang lebih baik untuk semua orang. Semua warga negara bisa dapat layanan kesehatan yang bagus. Nggak peduli di mana mereka tinggal atau bagaimana keadaan ekonominya. Ini akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Terakhir, coba pikirin soal usaha ngurangin kemiskinan. Dengan alokasi dana yang tepat, kita bisa mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia itu negara yang kaya banget sama sumber daya alam. Kekayaan ini juga termasuk potensi energi terbarukan yang besar banget. Karena Indonesia ada di cincin api Pasifik, sumber panas bumi kita banyak banget. Energi panas bumi itu datangnya dari panas di dalam bumi. Dan Indonesia punya cadangan panas bumi terbesar di dunia loh. Tenaga air juga jadi sumber energi terbarukan yang penting buat Indonesia. Selain panas bumi dan air, energi angin dan matahari juga punya peluang besar. Sumber-sumber energi ini tinggal dimanfaatkan aja. Lautan luas di sekitar Indonesia punya kekuatan dahsyat yang belum banyak dipakai. Presiden Prabowo Subianto secara khusus nyebutin energi gelombang laut, salah satu hal baru yang menarik di bidang energi terbarukan. Energi gerak dari ombak laut bisa diubah jadi listrik, jadi sumber listrik yang ramah lingkungan buat masyarakat di pesisir. Energi terbarukan dari laut itu ada macam-macam, nggak cuma dari ombak aja. Arus pasang surut, yang kencang di banyak selat di Indonesia, bisa dipakai buat mutar turbin dan menghasilkan listrik yang stabil. Teknologi lain yang menjanjikan itu konversi energi panas laut atau OTEC, yang pakai perbedaan suhu antara air laut permukaan yang hangat dan air laut dalam yang dingin. Mengembangkan teknologi energi laut ini pastinya ada tantangannya sendiri. Kalau berhasil manfaatin energi laut, ini bisa jadi perubahan besar buat keadaan energi kita. Bagian 5, ambisi besar, pandangan Prabowo tentang kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto optimis banget soal masa depan energi Indonesia. Beliau yakin banget negara kita bisa mandiri soal energi. Ini tujuan yang berani dan besar. Yang lebih penting lagi, ini tujuan yang harus dicapai. Mandiri energi artinya Indonesia nggak perlu lagi tergantung sama impor dari luar negeri yang mahal. Negara kita akan menghasilkan energi yang cukup buat kebutuhan dalam negeri sendiri. Kunci buat mencapai cita-cita ini, kata Presiden Prabowo, ada di teknologi. Teknologi modern bikin sumber energi terbarukan jadi lebih hemat dan hasilnya banyak.
Penemuan-penemuan baru di bidang energi surya, angin, panas bumi, dan penyimpanan baterai maju pesat banget. Visi Presiden bahkan lebih jauh dari sekadar mandiri. Beliau melihat masa depan di mana Indonesia bisa jadi pengekspor energi. Bagian 6. Teknologi sebagai pendorong menggerakkan revolusi energi terbarukan. Teknologi modern itu mesinnya revolusi energi terbarukan di seluruh dunia. Misalnya nih, di energi matahari, panel surya sekarang jadi jauh lebih bagus kerjanya. Panel surya sekarang bisa ubah lebih banyak cahaya matahari jadi listrik yang bisa dipakai. Buat energi angin, kemajuan teknologinya kelihatan dari turbin yang makin besar dan kuat. Pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai yang ada di laut. Jadi salah satu yang paling menjanjikan. Teknologi jaringan listrik pintar punya peran penting banget. Cara nyimpan energi juga jadi bagian penting dari kemajuan teknologi. Baterai yang bisa nyimpan banyak energi sekarang makin murah dan makin bagus. Investasi terus-menerus di penelitian dan pengembangan itu penting banget. Bagian 7, menghadapi transisi, rintangan menuju energi hijau. Perjalanan menuju mandiri energi dan lebih banyak pakai energi terbarukan itu pasti ada tantangannya. Rencana jangka panjang yang besar harus didukung sama tindakan nyata jangka pendek. Langkah-langkah yang jelas dan bisa dilakukan sekarang itu perlu biar ada kemajuan. Mengurangi ketergantungan Indonesia sama batu bara dan bahan bakar fosil lainnya, itu urusan yang rumit. Perubahan ini pasti bakal pengaruh ke industri yang sudah ada dan pekerjaan banyak orang. Makanya strategi transisi yang adil itu penting banget. Investasi yang dibutuhkan buat bangun infrastruktur energi baru yang pakai energi terbarukan itu besar banget. Mengumpulkan dana sebesar itu jadi tantangan besar. Mengajak swasta buat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, bakal jadi kunci. Kebijakan yang konsisten dan aturan yang stabil itu penting banget biar transisi energi ini berhasil. Bagian 8, kata para ahli, merancang jalan menuju energi berkelanjutan. Masukan dan analisa dari para ahli itu penting banget buat nentuin arah transisi energi Indonesia. Mereka memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kita bisa beralih dari energi fosil ke energi terbarukan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Presiden Prabowo nyebutin soal ahli dari Universitas Luar Negeri yang bilang ada sumber energi besar di Laut Indonesia. Ini kabar baik. Potensi ini bisa jadi game changer buat masa depan energi kita. Pengakuan dari ahli kayak gini penting. Ini menunjukkan bahwa kita di jalur yang benar dan memberikan validasi terhadap upaya kita. Ini bantu bikin kita makin percaya sama teknologi energi terbarukan yang baru. Teknologi seperti panel surya dan turbin angin bisa jadi solusi jangka panjang. Tapi para ahli juga penting buat kasih masukan kritis dan nunjukin tantangan yang mungkin ada. Mereka membantu kita mengidentifikasi risiko dan mencari solusi sebelum masalah muncul. Peta jalan yang jelas dan target yang bisa diukur itu penting buat lihat kemajuannya. Tanpa target yang jelas, kita nggak bisa tahu seberapa jauh kita sudah melangkah. Pemerintah perlu jelasin secara rinci gimana caranya mau capai target energi terbarukan. Rencana yang detail membantu semua pihak memahami langkah-langkah yang harus diambil. Keterbukaan dalam perencanaan dan pelaksanaan itu kunci buat bangun kepercayaan masyarakat dan mastiin semua berjalan benar. Transparansi ini juga membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik. Kerjasama antara semua pihak itu cara paling bagus buat maju. Kolaborasi ini memastikan bahwa semua sumber daya dan keahlian dimanfaatkan dengan optimal. Usaha bareng-bareng dari pemerintah, industri, kampus, dan masyarakat itu perlu biar berhasil. Hanya dengan kerjasama yang erat, kita bisa mencapai tujuan energi berkelanjutan. Bagian 9. Persimpangan jalan energi, membangun masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Indonesia sekarang lagi ada di persimpangan jalan yang penting soal energi. Kita harus memilih antara terus bergantung pada bahan bakar fosil atau beralih ke energi terbarukan. Negara kita terbebani biaya impor energi tahunan sebesar 656 triliun rupiah atau hampir 40 miliar dolar Amerika. Ini adalah beban besar bagi ekonomi kita. Uang yang gede banget ini, kalau dialihkan, bisa banget mengubah sektor-sektor penting di dalam negeri. Kita bisa investasi di infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jalan lainnya itu diterangi sama sumber energi terbarukan kita sendiri yang melimpah.
Kita punya banyak angin, matahari, dan air. Indonesia diberkahi potensi panas bumi yang besar dari gunung-gunung berapinya. Ini bisa jadi sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Sungai-sungainya yang banyak juga punya potensi besar buat tenaga air. Ini bisa membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Letaknya di Khatulistiwa bikin kita punya banyak banget energi matahari. Ini adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling mudah diakses. Optimisme Presiden Prabowo Subianto soal transisi ini didorong sama kemajuan teknologi yang cepat banget. Teknologi baru bisa membuat transisi ini lebih mudah dan lebih murah. Keputusan yang Indonesia ambil soal masa depan energinya hari ini bakal punya dampak besar dan panjang buat generasi mendatang. Kita harus bertindak sekarang untuk memastikan masa depan yang lebih baik.